السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa hadir di rumah Allah yang kita muliakan, melaksanakan ibadah subuh. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang dilaksanakan di subuh hari kini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalasi dengan balasan yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beringkan salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan untuk kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin, pembahasan tentang Kitabul Adhkar, tentang zikir-zikir. Masih dalam bab 240 babu fadli dzikri wal hathi alaihi, bab keutamaan berzikir kepada Allah dan dorongan perintah untuk bisa senantiasa berzikir kepadanya. Di pertemuan kita yang lalu, kita telah membahas berbagai bentuk zikir yang dianjurkan kita membacanya, yang Nabi sampaikan tentang fadilah dan keutamaan. Yang pertama kalimat subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Lafal ibu-ibu, kita usahakan zikir-zikir yang kita pelajari dihafalkan. Apakah hafal langsung di majlis ko atau ketika kita di rumah. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim, atau subhanallah wa bihamdih saja. Yang kata Nabi, dua kalimat itu, subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim, itu dua kalimat yang ringan di lidah, barik di timbangan amal, dicintai oleh
Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi juga sampaikan bagaimana keutamaan kalimat tasbih, tahmid, tahlil, takbir, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian yang selanjutnya adalah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barangkali dibaca ibu-ibu sehari. Kalau mampu 100 kali. Kalau belum mampu lah 10 kali. Kalau mampu awak 100 kali, keutamaan disampaikan oleh Nabi, pahalanya seperti memerdekakan 10 orang budak, mendapatkan 100 pahala, dihapus 100 dosa, dijaga dari bahaya setan dari pagi sampai sore kalau dibaca pagi, dijaga dari bahaya setan dari sore sampai pagi kalau dibaca sore. Dan tidak ada orang yang lebih baik dari dia dibandingkan orang, kecuali orang yang membaca lebih daripada itu. Jadi paling yang indah 10. 10 pun kita baca lah lumayan juga pahalanya. Kecik Nabi membaca 10 la ilaha illallah wa la syarikalah itu keutamaannya seperti memerdekakan 4 orang manusia dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian kalimat subhanallah bihamdih. Subhanallah bihamdih, ya, dalam hadis ketiga Nabi sampaikan kalau itu dibaca 100 kali maka akan diampuni dosa-dosanya walaupun dosa-dosanya banyaknya seperti buih-buih di lautan. Bu-ibu, kalimat tadi lah kita hafal kan? Lebih hafal bu? Tamu subhanallah bihamdi subhanallah al-azim atau subhanallah bihamdi saja. So kan baca berapa? 100 kali. Kemudian subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kalau selesai salat awak baca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33. Allahu akbar 33. Kemudian 3 kali 33 99 diganoan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selepas salat atau di luar salat kita gabungkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, barapun ingin kita baca silahkan. Semakin banyak semakin baik, semakin basah lidah kita dengan zikir kepada Allah itu semakin baik. Kita lanjut ibu-ibu hadis yang ke-6. Sengaja diulang-ulang ke belakang mengingat-ingatkan supaya yanglah dipelajari diusahakan untuk diamalkan. Baik, hadis nan ke-6. Wa an Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Rawahu Muslim. Dari Abu Malik al-Ash'ari, semoga Allah meridainya, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Suci itu adalah separuh dari keimanan.
Ada kalimat yang acuk kita dengar ibu, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan bahagian dari. Nah, kalau kalimat an-nadhafatu minal iman, kebersihan dari iman, ibu harus tahu itu bukan hadis Nabi. Ya. Jadi jangan dikatakan itu hadis Nabi. Itu hanya pepatah Arab atau kalimat-kalimat hikmah orang Arab. Tidak kita temukan kalimat itu sumbernya dari kalam Nabi, dari hadis Nabi. Yang ada dari hadis Nabi itu kalimat dalam hadisku, at-tuhur, suci. Suci lebih dalam maknanya daripada sekadar bersih. Dan ibu-ibu harus bedakan antara suci dan bersih. Jadi ada kaedah yang mesti ibu-ibu ingat, Bu, ya. Tidak setiap yang bersih itu suci. Dan tidak setiap yang kelihatan, dan tidak setiap yang bersih itu suci, dan tidak setiap yang suci itu kelihatan bersih. Dipaham, Bu? Nah, tidak setiap yang bersih itu suci, dan tidak setiap yang suci itu kelihatan bersih. Tidak setiap yang bersih itu suci. Contoh, mohon maaf, ada bahagian tertentu dari tangan awak dijilik oleh anjing. Basuh je air, nampak bersih. Lah sucinya, Bu? Lah sucinya? Tak. Karenanya najis mughalladhah, najis kategori berat, melekatnya di badan awak, melekatnya di pakaian kita, maka proses penyuciannya menurut hadis Nabi SAW tidak hanya dengan air, tidak hanya dengan sabun. Oh lah bersih, nampak Ustaz, bersih baru suci alun. Mesti je apa dipakai, Bu? Jota? Tanah. Ditelitilah oleh orang-orang kini dengan alat mikroskop yang canggih. Mikroskop tu ketika dicaliak sesuatu itu dengan alat itu, yang tak nampak jauh mata zahir awak nampak. Dia biar perbandingan. Disuruh hanya menjilai suatu benda, ibu, ya, dan benda A, benda B dijilek. Dan A ko di perasihan jo air jo sabun tapi tak pakai tanah. Dan B ko pakai air pakai tanah. Dibawa ke labor, disorot jo mikroskop tadi. Ternyata ketika dicalak je mikroskop tadi yang bisa menampak sesuatu yang tidak nampak oleh mata zahir kita, ternyata benda yang dijilati anjing tadi yang tidak dipakai media tanah untuk membersihkan, mensucikannya, ternyata masih ada bakteri-bakterinya di sini. Jadi yang nampak bersih belum tentu suci. Kemudian sesuatu yang kelihatan kotor belum tentu tidak suci. Contoh, Bu, kita orang ke sawah, orang ke ladang. Jauh sawah kita, parak kita dari tempat tinggal, indah ada puluh surau dekat sinan. Kemudian awak solat, ya, tak lo takana membawa mukena, membawa pakaian ganti. Nang solat mesti di kerajuan. Kok ke pulang tak terlaki pulang. Waktu zuhur lah tiba. Kemudian ibu bau dua
kemudian solat jo baju nan kumuah jo tanah tadi, sah tak solat? Sah tak solat? Sah, selagi tidak ada najis yang melekat di baju tadi. Indah ada najis yang melekat di badan awak, walaupun kita memakai pakaian yang berlumuran tanah sekalipun, bahkan walaupun awak solat di atas tanah tu langsung, indak boleh apa pun, sah solat. Kerana tanah itu suci. Kalau kumuah nampak baju ustaz, kumuah nampak ya, tapi nya suci. Tanah itu tidak hanya suci, bahkan sebagai media untuk menyucikan. Macam contohnya membersihkan najis tadi. Begitu Allah mudahkan awak. Jadi jangan sampai dak sumayang dek alasan gara-gara baju kumuah. Caliak dulu kumuahnya dek agak. Kalau kumuahnya bukan dek kerana najis, dan kita dalam kondisi atau posisi indak bisa mengganti baju dan pakaian itu, maka boleh kita melaksanakan ibadah salat dengan pakaian. Jadi Bapak Ibu, ternyata Islam ko punya perhatian bersih lahir, bersih batin. Nah, mari kita amalkan. Ko agak panjang pula sedikit. Karena umat Islam ko rata-rata jauh kualitas bersihnya dibandingkan orang tidak Islam. Kalau ditanya ibu-ibu, negara apa paling bersih di dunia? Negara paling bersih di dunia? Negara Islam, negara yang banyak orang Muslim itu. Negara yang justru tidak banyak orang Muslim di sini, siapa? Negara apa? Jepang. Jepang tu tak para orang Islam situ ibu. Jadi terkadang sebahagian ajaran-ajaran Islam itu justru yang lebih mengamalkannya adalah orang Islam. Sedangkan awak orang Islam sendiri banyak yang tidak terlalu perhatian dengan masalah kebersihan. Saya lihat rumah awak, masjid surau-surau kita, boleh halamannya, boleh WC-nya. Saya lihatlah WC-WC masjid-masjid awak. Bahkan mohon maaf, kadang yang memakai WC itu sendiri untuk membersihan sisa-sisa kotoran najis yang buang di WC itu sendiri pun kadang tak renung. Tak buang air ketik, buat buang air gadang, menyiram sisa itu nak siram. Alai, saruk-saruk awak. Kadanglah jalih tertulis di situ dilarang membuang sampah di sini. Malah di sininya indak, tapi di samping dia. Lah nampak gua ada box sampah gadang, tinggal meloncek seketik, banyak masyarakat di luar. Nanti tong sampah, indak berhati sih. Alah susahnya tu turun, susah ke dalam. Nah, jadi kadang awak lebih menampakkan sebahagian ajaran Islam itu justru diamalkan oleh orang-orang yang bukan Islam. Oh, berarti lebih baik mereka dari awak? Tidak, bukan seperti itu. Sebahagian ajarannya yang patut kita jadikan bahan introspeksi. Ajaran agama ambo sebenarnya. Apa orang yang lebih mengamalkan ambo sendiri tidak? Maka itu akan menjadi bahan introspeksi bagi diri kita sehingga kita lebih mengamalkan ajaran-ajaran. Tahu. Kemudian walhamdulillahi tamla'ul mizan.
Kalimat alhamdulillah itu kalau ditimbang ibu-ibu, tamlaul mizan, akan memenuhi timbangan mizan itu. Mizan itu timbangan amal nanti di akhirat. Kalimat alhamdulillah. Wa subhanallah walhamdulillah. Kalimat subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u, akan memenuhi, keduanya memenuhi atau dia memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Saking dahsyatnya kalimat subhanallah walhamdulillah. Tentu kita nak membayangkan timbangan ko maksudnya seperti timbangan yang kita pahami. Wallahu alam. Taba'ala bentuk mizan tu nanti ibu-ibu ya. Kepersoalan gaib, tapi nan jaleh nan bisa kita pahami, yaitu betapa dahsyatnya kalimat subhanallah walhamdulillah. Lanjut hadis dan ketujuh. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala jaa a'rabiyyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala 'allimni kalaman aquluhu qala qul la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi rabbil alamin ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال فهؤلاء لربي فما لي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني رواه مسلم. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, semoga Allah meridai beliau, beliau bercerita datang seorang Arab Badui, Arab pedalaman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, ajarkan saya satu perkataan yang bisa saya baca. Maka Nabi menjawab, bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Allahu akbar kabira, Allah yang maha besar kebesarannya. Walhamdulillahi katsira, pujian yang banyak untuk Allah. Wasubhanallahi rabbil alamin, maha suci Allah Rabb semesta alam. Wala hawla wala quwata illa billahil azizil hakim, tidak ada daya dan kekuatan kecuali daya dan kekuatan dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Qala, kemudian laki-laki tadi berkata, kalimat-kalimat tadi semuanya untuk Tuhan, untuk Allah. Lalu apa bahagian diriku? Apa yang bisa aku dapatkan? Qala, ucapkanlah, kata Nabi, qul Allahumma firli warhamni wahdini warzuqni. Ya Allah, ampunilah dosaku, rahmatilah aku, berikanlah aku petunjuk dan berikanlah rezeki kepadaku. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kau zikir yang selanjutnya ibu. Dan kita tak terlalu banyak mengulas makna zikir. Kita lebih banyak mengkaji bentuk-bentuk zikir yang ada, apakah itu membacanya di waktu-waktu yang umum atau di waktu-waktu yang khusus. Kemudian hadis yang ke-8, ko zikir sahabi salat. Wa an Thawban radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواة الحديث
Kaifal istighfar? Qala taqul astaghfirullah astaghfirullah. Rawahu Muslim. Dari Thauban, semoga Allah meridainya, beliau berkata, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau selesai melaksanakan salat, maka beliau beristighfar 3 kali. Kemudian beliau membaca, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian ada yang bertanya kepada Imam Al-Auza'i, salah seorang perawi hadis ini, bagaimana cara beliau istighfar? Bagaimana cara istighfar itu? Maka beliau menjawab, hendaklah engkau membaca astaghfirullah astaghfirullah. Rawahu Muslim. Jadi ibu, selesai awak salat, kalimat yang paling pertama awak baca ternyata bukan alhamdulillah, tapi astaghfirullah. Bakok itu. Astaghfirullah bukan biasanya di kerajaan siap merajuan dosa. Nah, tapi justru setelah awak melakukan amal yang paling mulia, malah kalimat pertama selepas kita salam ke kanan dan ke kiri itu adalah kalimat istighfar. Kira-kira itu. Jadi kalimat istighfar, kenapa ya? Hikmahnya, kenapa kalimat istighfar yang dibaca selepas salat itu? Karena kita minta ampun kepada Allah dari kekurangan-kekurangan pelaksanaan salat. Susah samprono salat itu susah. Ustaz, ambolah kerajaan rukun salat 3 balai itu. Mulai dari niat sampai salam, tertib pula ambo. Sunnahnya bah. Nah, kalau rukun kau ibu kan yang wajib. Tak boleh tinggal satu pun. Tinggal cie rukun, batal ibadah. Tak sahnya. Makanya hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai ada orang tinggal rukun salat. Terutama yang teledor sebagian orang. Ketika dalam posisi ingin mengejar imam dalam posisi rukuk imam. Ibu, awak lah berada di halaman masjid atau rakit sinan musola lah. Sangko awak imam ko selepas Al-Fatihah nya baca ayat agak panjang. Karena kebiasaannya begitu. Nah, ketika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, awak ada di sudut sini. Awak santai jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ana terjadi. Tercari ada sebahagian jamaah berlari-lari. Pendek baca imam terlembek boh. Berlari bunyo, angkek kadang-kadang yang angkek lo cancel ruang. Nampak ke aurat. Lari. Niat elok, niat tak talai, tapi cara dah elok. Nah, jadi kalau ada ibu-ibu yang mereka tolong jangan lakukan. Nabi sendiri yang melarang bu. Tetap tanam. Kecik Nabi apabila iqamah telah didirikan, dah terangan dia awak qamat. Dan awak dalam perjalanan menuju tempat salat, kecik Nabi, tetaplah kamu mendatangi tempat salat itu dengan kekhusyukan, dengan penuh ketenangan.
Jangan tagageh-gageh. Anan didapati dari gerakan imam ikutilah. Anan kurang sempurnakan bekok selesai salam imam. Simple. Kalau nak ingin talai segerakan. Sebelum azan atau ketika azan mulailah berangkit. Tapi kok dalam kondisi tertentu talai jawab, maka tetap datang ke suruh dengan talak. Karena fatal nanti. Pertama fatalnya awak tak melaksanakan sunnah Nabi tadi. Dan kedua, bakaja imam tadi. Memang dapat rukuannya, tapi kalimat Allahu Akbarnya sekali saja. Tadi ibu yang jalan. Dia lagi kau. Maksud Allahu Akbar. Ana tiga bu. Takbiratul ihram. Mestinya apa? Datang sampai salat, langsung konekkan dalam hati niat Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar. Allahu Akbar yang pertama itu Allahu Akbar takbiratul ihram. Allahu Akbar yang kedua Allahu Akbar. Pindahnya gerakan dari kita baca takbiratul ihram dan menaruh tangan kanan di telapak tangan kiri dan diletakkan di bawah dada menuju rukuk. Takbiratul intiqal nama. Jangan sampai cik takbir itu hanya takbir berpindah awak menuju rukuk. Tinggal takbiratul ihram, tak sah salat, kita dianggap seperti orang tak salat. Rukunnya lah selesai Ustaz. Alhamdulillah. Sunnahnya Pak. Kalau sunnahnya mulai dari apa namanya mangkit tangan, kemudian meratakkan tangan, kemudian bacaannya baca doa iftitah, baca ayat pendek, baca zikir ruku', doa i'tidal, doa sadonya lah yang baca alhamdulillah. Lain sunnahnya lain. Nah, selanjutnya khusyuknya Pak. Siapa baru karena rukun tadi insya-Allah bisa awak usahakan. Tak terlalu susah. Dan sunnahnya pun selagi awak faham insya-Allah tak kerajaan sadar. Khusyuknya Pak. Khusyuknya Pak. Sikok. Setelah itu alai ikhlasnya Pak. Ikhlasnya Pak. Makanya penting ibu selepas salat itu dan kita baca adalah istighfar. Mohon izin nampak setek ibu ke WC sebentar. Izin sebentar ibu ya. Pada kurang tu konsentrasi mengaji dia ke WC sebentar. Baik sabar ibu. Kita lanjut ibu tentang istighfar ya. Jadi Nabi ketika beliau selesai salat, kalimat yang beliau baca pertama kali adalah kalimat istighfar. Kemudian beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ibu biasa membaca apa? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Mana lebih betul riwayat? Dan pendek, kata yang panjang tadi. Jadi riwayat-riwayat yang lebih populer
Ya, termasuk dalam kitab-kitab zikir yang paling terkenal itu adalah kitab Al-Adhkar karangan Imam An-Nawawi, penulis Riyadhus Shalihin. Jadi ibu-ibu kalau ingin mengetahui tentang zikir-zikir Nabi yang diajarkan oleh Nabi atau yang terdapat dalam Al-Quranul Karim, itu salah satu kitab zikir yang paling lengkap, boleh dikatakan yang terbaik, diakui oleh para ulama, yaitu kitabnya judulnya Al-Adhkar. Itulah terjemahkan ke bahasa Indonesia, dikarang oleh Imam An-Nawawi, penulis kitab Riyadhus Shalihin yang awak kaji. Nah, kalau dicari di situ, di bahagian zikir-zikir yang dibaca selepas salat, maka beliau tidak mencantumkan tambahan-tambahan itu. Jadi yang beliau cantumkan yaitu sesuai dengan hadis yang beliau cantumkan di situ. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tapi apakah tidak boleh penambahan itu? Boleh saja. Tapi kalau ambo pribadi, kalau ditanya mana nusa amalkan, lebih tenang hati ambo ibu mengamalkan yang iko. Allahumma antas salam minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tapi yanlah kita amalkan dalam muka, salahkah? Tidak. Ya. Tapi kalau yang ambo amalkan, dan iko. Termasuk juga Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu riwayat yang lebih sahih. Kedua biasanya bu, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la raddi lima qadaita wa la yang. Ada tak tambahan dari itu? Nah. Jadi kalau ingin ya susah awak menghafal yang panjang, ternyata yang pendek kau riwayatnya lebih kuat. Walaupun yang tadi itu tidaklah salah diamalkan. Di situ terjadi perbedaan ulama ibu-ibu. Boleh tidak kalimat-kalimat zikir yang lahadu dalam riwayat Nabi itu ditambah? Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh, selagi tidak menyimpang dari mana asalnya boleh. Contoh, kau doa cok dibaca di bulan Ramadan, atau bu, ada sebuah doa zikir yang ketika bulan Ramadan acok dibaca, dikumandangkan oleh imam atau mungkin oleh awak ketika membaca. Ya, ketika berada dalam posisi itu, apalagi dalam 10 malam terakhir. Katanya Aisyah kepada Nabi Rasulullah, kalau hamba dapati malam qadar itu ada doa yang hamba baca, yang ngacok hamba baca, kata Nabi, quli Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu riwayatnya bu, tak ada pakai karim. Riwayat yang ada Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada yang menambahkan mereka, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Anni anna itu kan beda kondisi saja. Kalau awak baca seorang anni, kalau awak baca sama-sama anna. Tapi yang kalimat karim tadi itu secara riwayat tidak ada tu. Atau ada yang menambahkan karimnya 2 kali, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim, tambah lo ya karimnya belakang. Secara riwayat tak ada. Tapi bolehkah itu ditambahkan? Itu terjadi khilaf di kalangan ulama. Tapi kalau ibu-ibu tanya mana usah amalkan, lebih tenang hati yang boleh ibu-ibu mengamalkan ayat dalam riwayat. Sama saya ikut. Jadi kalau mau baca Allahumma innaka afuun tu, ya Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna. Jadi penambahan. Nah,
Termasuk juga kalimat istighfar selepas solat itu. Kalau di dalam riwayatku kan ditanya ke Imam Al-Auza'i, lalu bagaimana cara istighfar itu? Kata beliau, bacalah astaghfirullah, astaghfirullah. Pertanyaannya, boleh anda ditambah dengan Al-Azim? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Apakah itu saja atau astaghfirullahalazim, 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 boleh? Atau yang lebih lengkap, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ibu. Nah, disitulah perbedaan pandangan ulama. Ada ulama yang memandang zahir nas saja. Zahirnya anan tatulih itu dibaca, jangan ditambahi, jangan dikurangi, jangan dirubah-rubah. Ada ulama yang memaknainya umum, ada salahnya ditambah al-azim. Al-azim itu kan sifatnya Allah yang maha agung. Justru itu lebih rancak, lebih memuliakan Allah. Sama je orang ibu-ibu. Ada orang membida'ahkan kalimat kalau makan itu hanya baca bismillah saja, tak boleh pakai ar-rahmanir-rahim. Jadi kalau makan pertamanya bid'ahkan Allahumma barik lana, tak ada tu dah hadisnya. Jadi awak memakai Allahumma barik lana, aku pelaku bid'ah kecilnya. Oh, kalau mari itu ambo baca bismillahirrahmanirrahim saja, tak boleh pakai rahmanirrahim, bismillah saja. Bakal bisa timbul pemahaman mereka, ko namanya pemahaman tekstualis. Anan tertulis itu saja. Nah, tetapi kebanyakan ulama tidak mempermasalahkan, bahkan justru itu lebih baik. Kenapa? Kerana lebih memuliakan Allah. Kalau logika sederhana saja lebih ibu, mana lancak kita katakan ambo minta ampun ke Allah, atau ambo minta ampun ke Allah yang maha agung? Mana lebih lancak terang? Pakai yang maha agung atau Allah saja? Itu astaghfirullahalazim. Ketika membaca basmalah, ketika makan bismillah dengan nama Allah. Kemudian kedua, bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mana menurut hati awak yang lebih rancak tu? Pakai rahmanirrahim atau tidak? Itu saja nilai. Jadi kadang sebagian orang kini terlalu sempit memahami nas-nas syariat itu, sehingga kadangnya begitu mudah mencap yang lah diamalkan selama itu adalah bid'ah, tak ada ajaran dari Nabi dan seterusnya. Itu yang awak inginkan dalam syariat. Kalau ingin pemahaman awak seperti itu, silahkan saja. Ambo lebih tenang hati ambo ustaz, menjawab baca bismillah saja, tak pakai rahmanirrahim ketika makan, silahkan. Ambo selepas salat hanya baca astaghfirullah, 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 tak ada tambahan lain, silahkan. Tapi jangan ketika mendengar dunsanak lain, jamaah lain membaca tambahan-tambahan kemudian wak salahkan. Indah. Ibu ya, bijak wak menyikapi perbedaan pemahaman ko. Nah, nanti akan kita lanjutkan ibu-ibu dalam zikir-zikir selepas salat. Jadi Imam Nawawi ke ibu-ibu dalam dalam kitab beliau tidak menyusun sesuai dengan bab-bab zikiriko tak. Beliau umum saja menyampaikan. Nah, ambo usahakan nanti mengelompokkan supaya tak bingung awak, ko dibaca bila ko, apakah baca selepas salat ko, dibaca pagi sore ko, atau zikir umum saja. Ibu-ibu, sebelum kita tutup, ada yang satu korban jika bu lain. 1 Zulhijjah masuknya bila? 1 Zulhijjah. 1 Zulhijjah. Kini kan Zulqa'dah baru.
Awak rayo tanggal kalau ndak 6 balik, kalau ndak 7 balik. Juni ya, kalau ndak hari Ahad, kalau ndak hari Senin. Kalau Muhammadiyah dengan hisabnya telah menetapkan bahwa pelaksanaan Idul Adha itu hari Ahad. Dan kemungkinan kalau dicari jauh-jauh hari, kemungkinan ada perbedaan antara penetapan pemerintah dengan hasil sidang isbatnya dengan penetapan Muhammadiyah, kemungkinan. Tapi tentu kita cari adalah nanti di hari sidang isbat. Sidang isbat itu ibu, beda sidang isbat ka Idul Fitri, ya sidang isbat ka Idul Adha. Kalau ka Idul Fitri kan kabisuk rayonya orang sidang. Kalau nampak bulan kini hari ko berarti besok lah rayo. Kalau sidang isbat Idul Adha enggak 10 hari sebelum rayo Idul Adha. Berarti kalau tidak salah tanggal hari Jumat tanggal 7. Kalau tidak hari Kamis tanggal 6 itu 1 Zulhijjahnya. Artinya ibu-ibu pesan untuk ibu-ibu atau jemaah yang berkurban. Jadi ada salah satu sunnah kurban itu yang banyak peserta kurban yang tidak tahu. Padahal kau menyempurnakan ibadah kurban, menyempurnakan pahala. Atau Nabi sampaikan apabila kamu berkurban dan telah masuk 1 Zulhijjah, kamu telah lihat hilal Zulhijjah itu, telah masuk Zulhijjah, maka jangan dipotong kuku, jangan dipotong abuak, jangan dipotong bulu-bulu dan lainnya. Kesunnahnya untuk peserta kurban mulai dari masuknya 1 Syawal maghrib sampai bila? Sampai tersembelihnya binatang kurban awak. Dia panjang-panjanglah kuku ambo ustaz, makanya sebelum itu nan punya kuku panjang potonglah dulu. Nan apa-apa nan kumisnya janggutnya lo rapi-rapi. Kalau saya itu sebelum masuk 10 itu, ya 1 Zulhijjah itu. Ya. Oh panjangnya 10 hari kan biasalah. Kan untuk ibadah kok. Sabar selawat 10 hari itu. Kepanjang-panjang semuanya panjang lah bu ya. Dan kepanjang kuku biasalah dulu. Walaupunnya panjang ibu-ibu, bukan hanya anjuran syariat, tak ada so awak ada justru pahala dek kerana itu. Untuk ibu-ibu peserta kurban. Anjurannya itu ibu ya. Jadi ingat-ingat, kalau usahakanlah hari Rabu tanggal 5 tu bersih-bersihlah sadonya. Bersihlah kuku, bersihlah segala macam yang perlu dibersihkan dari badan. Lah masuk hari Kamisnya atau lah masuk tanggal 1 Zulhijjahnya, stop dulu. Tak ada yang mutiang abu, tak ada yang pokoknya mencukur bulu-bulu dan ada di badan awak, tak ada yang mutiang kuku sampai tersembelihnya binatang kurban awak. Bila awak rayo, bila disembelih binatang kurban. Disunnahkan. Tapi ingat kau bukan wajib, tak wajib lah bu. Jangan sampai nanti kau syarat sah kurban tak. Tapi dianjurkan kalau lebih ingin sempurna ibadah kurbannya. Lalu bagi yang tak kurban satu lo, tak. Yang tak kurban awak tidak kurban kau untuk peserta kurban. Apa? Oh itu kan tak menyengaju. Itu tak jadi yang salah. Tak. Yang jadi masalah yang itu tu yang kurang dianjurkan menyengaja memotong. Kalau nyisir rambut atau mandi kan kadang ada yang rontok buat tu, itu tidak jadi masalah karena itu tidak bisa dihindari. Lah itu ibu itu tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.